Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mencatat titik koordinat dengan aplikasi sederhana. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana melakukan pencatatan titik koordinat dengan menggunakan GPS. Namun pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi sederhana di dalam smartphone ya, atau dengan Android. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama menggunakan aplikasi MyGPS koordinat untuk mencatat titik koordinat dan menggunakan map marker untuk mencatat titik koordinat. Sebenarnya banyak sekali aplikasi untuk mencatat titik koordinat ini, namun pada kali ini kita hanya mempelajari dua aplikasi untuk mencatat titik koordinat dengan menggunakan smartphone atau Android. Baik, kita langsung saja. Nah, pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah kita masuk dulu ke Play Store. Kemudian kita cari koordinat GPS. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencatatan titik koordinat. Nah, ini kita install adalah ini, yang warna hijau ini, koordinat GPS saya. Kemudian setelah diinstal, searching juga map marker. Nah, map marker ini yang akan kita pelajari. Ini juga bisa untuk mencatat titik koordinat. Ya, seperti ini tampilannya map marker, dan tinggal kita install. Aplikasinya tidak berat karena ini bisa sangat ringan dan bisa digunakan untuk smartphone walaupun RAM-nya kecil. Nah, setelah kita install, kita akan mencoba masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini setelah terinstall akan muncul seperti ini, koordinat GPS. Nah, untuk koordinat GPS kita masuk dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita lihat, di sini ada garis lintang atau latitude dan ada garis bujur atau longitude. Inilah titik koordinat yang posisi kita berada saat ini. Jadi setelah kita menghidupkan location pada smartphone kita, maka dia akan otomatis mendeteksi di mana lokasi kita berada. Nah, biasanya akurasi sinyal, di sini ada akurasi sinyal ya. Kalau kita berada dalam ruangan, maka dia akan tinggi 1824 meter ya. Tapi kalau kita berada di luar ruangan, maka di sini akurasinya akan semakin rendah ya, semakin kecil gitu ya, biasanya 6 meter 4 meter gitu ya. Nah, kalau semakin akurasi sinyal sekitar 6-5 meter itu berarti akurasinya sangat tinggi atau sangat bagus gitu ya. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, pastikan kita melakukan setting di bagian koordinat GPS-nya dengan melakukan pengaturan. Nah, di sini pengaturan kita bisa mengatur berbagai hal untuk aplikasi kita. Nah, di sini bisa SOS, nomor telepon penyelamatan ya, item yang ditampilkan di foto dan macam-macam. Di sini ukuran teks, warna teks, ini bisa kita lakukan setting. Namun yang paling penting adalah pilih metode menampilkan koordinat yang ingin digunakan. Klik di sini. Nah, di sini ada derajat menit detik, derajat dan desimal menit, derajat desimal, universe transmekator, military grid reference system. Maka yang kita pilih adalah derajat desimal. Ingat, dalam melakukan setting, pastikan kita lakukan setting koordinat dengan derajat desimal. Nah, setelah setting dia maka akan otomatis melakukan perubahan ya, atau setting koordinat menjadi derajat desimal. Nah, ini adalah contoh hasil dari titik koordinat dengan model derajat desimal.
Nah, bagaimana cara menggunakan GPS ini? Di sini bisa kita lihat di Google Map langsung posisi kita berada, ya, untuk mengecek benar enggak kita berada di posisi ini. Nah, kalau kita sudah pasti tepat berada di suatu lokasi, kita langsung saja klik di bagian sini, simpan lokasi terkini. Nah, ketika kita klik simpan lokasi terkini, misalnya di sini, kita langsung masukkan nama, misalnya .1, maka dia nanti akan tersimpan. Nah, yang tersimpan, lokasi yang disimpan, kita akan klik di sini, lokasi yang disimpan. Nah, di sini bisa kita lihat titik-titik lokasi yang tersimpan lengkap dengan garis lintang dan garis bujur, ya, atau titik koordinatnya, kemudian ketinggian, ya, dan sebagainya. Ini akan tercatat dengan lengkap. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan foto, ya, ketika misalnya melakukan penitikan. Nah, jadi misalnya kita klik di sini, kan tadi kita klik di sini, ya, untuk simpan lokasi terkini. Nah, untuk klik foto, kita langsung saja klik di sini, ambil foto, dia langsung mencatat titik koordinat. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti. Ya, di sini akan lengkap dengan garis latitude, longitude, fotonya, kemudian kita berada di mana, termasuk tanggal diambil, ya. Nah, ini akan lebih tercatat dengan baik, ya, karena ada gambar fotonya. Nah, selanjutnya data-data yang sudah terkumpul ini tinggal nanti kita ekspor. Nah, untuk mengekspor ini, data-data ini tinggal kita klik di bagian ekspor di sini, ya, bagian ekspor. Kita tunggu, ini ada sponsor. Nah, di sini ada pilihan ekspor GPX, ekspor KML, atau ekspor MyGPS. Nah, ini bisa ada pilihan. Nah, silakan misalnya ekspor KML. Nah, maka dia akan mengekspor semua jenis data dalam sini menjadi satu data. Ya, ini data berbentuk KML yang nanti akan bisa kita olah dengan aplikasi yang lain. Ya, sampai di sini sudah paham cara menggunakan koordinat GPS. Jadi hasil akhirnya adalah data KML, ya, data KML yang sudah diekspor. Nah, selanjutnya kita ke map marker. Nah, bedanya map marker dengan koordinat GPS adalah map marker ini dia punya kelebihan, misalnya bisa menentukan di mana yang kita mau di dalam peta. Misalnya kita klik di sini tanda plus, ya. Nah, ini kita bisa mengatur, ya, melakukan setting gitu, ya, mau simpan di mana. Nah, misalnya saya ambil contoh, kita posisi berada di sini. Nah, posisi kita di sini, ya, kita klik aja misalnya map marker seperti ini. Nah, dia akan berada di sini, di lokasi tempat kita berada pada saat kita melakukan map marker. Nah, cuman kita bisa lakukan setting juga, penyeting, misalnya nggak mau di sini, berada di lokasi jalan ini misalnya. Nah, itu perbedaan antara MyGPS koordinat sama map marker. Map marker ini kita bisa melakukan bebas dalam menentukan pilihan. Selain lokasi kita berada, juga bisa lokasi di tempat yang lain, gitu, ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Misalnya kita berada di sini, klik OK. Nah, di sini bisa kita ngedit, misalnya titik kasus 4, kasih warna, maka bisa kita masukkan nomor, gambar, dan sebagainya, ya. Jadi di sini lengkap, ya, tanggal dibuat, ya, lokasi GPS-nya. Nah, ini juga tercatat dengan baik, ya. Nah, seperti itu untuk map marker. Di sini juga kita bisa lakukan setting, pastikan datanya decimal degree, ya, untuk data koordinatnya. Di sini kita juga pilih map tipe, ya. Ada berbagai macam map tipe, ada bentuk satelit, ya, satelit misalnya seperti ini, atau yang tadi, ya, kayak terrain, ya, jalan seperti ini. Dan selanjutnya sudah titik sudah oke, tinggal kita ekspor. Nah, ekspornya dengan cara klik bagikan ini. Nah, kemudian bisa kita pilih di sini all marker and folder, ya.
share as file, marker and folder, atau marker as file bisa di sini. Nah, di sini ada pilihan KML atau KMZ atau CSV. Nah, ini semuanya bisa dipakai. Nah, misalnya kita dalam bentuk KML, dia akan bentuk KML yang bisa nanti diolah untuk tahap selanjutnya. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran bagaimana cara melakukan pencatatan titik koordinat dengan aplikasi sederhana atau smartphone ya, dengan menggunakan aplikasi MyGPS koordinat dan map marker. Nah, untuk berikutnya kedepannya nanti kita akan melakukan praktek melakukan pencatatan titik koordinat baik dengan menggunakan GPS atau menggunakan aplikasi sederhana menggunakan smartphone. Catatlah 10 titik ya, atau 10 map marker, 10 marker, baik nanti yang akan Anda titik itu adalah rumah-rumah di sekitar tempat Anda, atau ingin melakukan pencatatan atau penitikan terkait dengan tempat-tempat tertentu, silahkan. Yang penting mencatat 10 titik, kemudian nanti kita akan ekspor ke KML, dan nanti KML ini yang nanti akan kita olah datanya untuk disajikan ya. Jadi itu nanti untuk di minggu yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.